Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ad. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin dil hadratil aliyya. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, sesepuh, bini sepuh, yang kula hormati dan kula takdimi, dumateng jajaran Majelis Tahlim dan Dewan Pimpinan mulai pusat, wilayah, cabang, pengurus penyiaran Salat Wahidah Jombang Kecamatan, tingkat desa, imam-imam jamaah ingkang kula mulyakaken, dumateng perangkat desa, Bapak Kepala Desa Gamontan, Gamongan, ingkang kula mulyakaken beserta perangkatipun, para tamu undangan baik dari MBC, para ranting-ranting Nahdlatul Ulama yang berkenan hadir kang kula mulyakaken, dari ABRI Sipil Polri ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng para remaja, mahasiswa, kanak-kanak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, mari kita bersama-sama tak bosan-bosannya senantiasa wujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat hidayah, maunah, nikmat sakit hadir wonten ing majelis. Mari kita bersama-sama tak henti-hentinya senantiasa mengucapkan puji syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat barakah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, mugi senantiasa ngatur kunjuk ngerso dalem seorang reformis agung, syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tenggoh syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Mari kita bersama-sama rasa kerinduan kula panjenengan sedaya, kecintaan kula panjenengan sedaya dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng waos bacaan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tudanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, senantiasa ngatur tunjuk dumateng para ahbabillah, para auliyaillah, khususon alladzina fi awliyatis fil ardi Indonesia, para wali songo, khususon alladzi para wali-wali
ingkang teng majelis muga teng kota Kabupaten Bojonegoro, khususon para wali-wali ingkang teng Kecamatan Tambakrejo, ugi wali-wali ingkang sampun ditepaken dening Allah teng dusun-dusun ingkang kula panjenengan dereng magertosi, khususon alladzina para sultan aulia, khususon beliau Sultan Aulia Hada Zaman wa awalihi wa sairi aulia illahi radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan priantun-priantun agung yang sampun kalau sebat kalau wau khususipun bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hada Zaman radhiyallahu ta'ala senantiasa mengulurkan jantungan doa Rasulnya kepada kita bersama, khususnya pada doa bersama malam hari ini, mujadah rubusana pada malam hari ini, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan kita bersama dengan relatif singkat, khususipun semua umat manusia jami'an alam berbondong-bondong sadar, berbondong-bondong sadar kembali, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, kula panjenengan sedaya ado-ado dijak ten mriki mung dikeken ngajak donga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ditulis teng wingking iki namipun mujahadah. Mujahadah itu artosipun nggih wonten sing namini perang. Umumipun bersungguh-sungguh. Secara bahasa mujahadah bersungguh-sungguh. Secara istilah adalah bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kula panjenengan. Oh, nafsu kok diperangi. Maksudipun kula panjenengan dengan mujahadah apapun kehidupan kula panjenengan sedaya, aktivitas kegiatan kula panjenengan sedaya, mulai teko turu sampai bangun maneh, mulai kita tidur sampai bangun, iku nek iso dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangan yo niat ibadah, ngombe niat ibadah, aktivitas kerja nang kantor ibadah, nyang sawah ibadah, apapun kegiatan kula panjenengan sedaya yang tidak melanggar aturan Allah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedah diniati ngerasa nek kula panjenengan sedaya iki iso mangan, iso ngombe, iso turu, iso kerja, iso dadir di tempat ini semata-mata sebab fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dikei kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun sampeyan mampu di sini biqudratillah, sebab Allah sing ngekei kemampuan kula panjenengan. Nek umum disebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan aku mampu beribadah kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan aku meninggalkan maksiat. Semua itu illa billah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi dia disebut lillah yobil billah. Maka kata-kata mujahadah ini dibuatkan asing. Zaman Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan dalam akhir-akhirnya al-mujahadatu miftahul hidayah, bahwa mujahadah itu kunci dari hidayah, bahwa mujahadah kunci oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La miftaha laha siwaha, tidak ada kunci dari untuk menggapai hidayah kecuali bermujahadah. Kok kebetulan pengamal wahidiyah itu menyebut berdoa bersama oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah dengan rangkaian doa sholawat wahidiyah ini disebut mujahadah. Dari zaman Imam Al-Ghazali sudah mengatakan kongkon mujahadah, kongkon bersungguh-sungguh supados kalau panjenengan sedaya angsal hidayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mujahadah itu nggih wonten sing diomongi mujahadah itu maca al-ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali, anan al-falaq 3 kali. Nggih wonten amalan nggih disebut mujahadah. Wonten sing biasa tahlilan utawa yasinan itu disebut mujahadah. Ada yang menamakan itu mujahadah. Cuma virale memang sing make mujahadah iki pengamal sholawat wahidiyah. Jadi wong wahidiyah ayo donga-donga itu biasanya ayo mujahadah. Sudah umum. Termasuk kalau panjenengan sedaya untuk meraih hidayah, mampu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus disertai doa-doa sesuai kebutuhan kalau panjenengan. Mungkin di sini ada orang mengamalkan mungkin selawat nariyah, wonten selawat mujian, wonten burdah. Nek dari kula niku nggih burdah itu setiap malam Senin ada teman saya melakukan burdah di musholanya, sing sudah umum dilakukan. Ada yang mengikuti al-khidmah Yai Asrori, sudah ada. Itu bersungguh-sungguh juga untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kula panjenengan. Bahwa sholawat wahidiyah pada hari ini kula panjenengan sedaya dikengken doa bersama-sama melalui amalan jenenge sholawat wahidiyah. Umumnya wong wahidiyah itu nyebutno biasa sing sering disebarno secara spontan dimanapun berada setelah penyiaran dikongkon mau nyipta nyiarno ya sayyidi ya Rasulullah, simple ya sayyidi ya Rasulullah, bisa ibadah di mana saja, mau di kantor, di sawah, bisa. Soalnya kata ya sayyidi Rasulullah itu umumnya memang diviralkan oleh pengamal sholawat wahidiyah. Padahal Imam Al-Haddad itu sudah pernah mengarang sholawat. Dia nyebutnya ya sayyidi ya Rasulullah. Coba panjenengan nek kaset-kaset yang diterangkan oleh Haddad Alwi, ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musiina qad ja'u lidambiya astaghfirullah. Ini Imam Al-Haddad sudah menyebutkan kata-kata ya sayyidi ya Rasulullah. Imam Al-Haddad sudah mengatakan ya sayyidi ya Rasulullah, duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Ini sudah pernah menyebutkan. Kenapa? Waliman jahu indallah, orang yang mana mempunyai keagungan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Haddad ini sudah mengatakan ya sayyidi ya Rasulullah, duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah, orang yang punya kedudukan dan keagungan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sambati Imam Al-Haddad sing akal coba sampai setel sing dipiralkan oleh Haddad Alwi melalui lagunya. Umum disebut jadi selawat haji. Ini sudah menyebutkan kata-kata itu. Jadi tidak asing lagi sebenarnya kalimat ya sayyidi ya Rasulullah. Innal musii, kami ini orang yang banyak dosa datang kepadamu. Jauhka, datang kepadamu untuk apa? Lindang dengan membawa dosa-dosa ini. Yastaghfirullah, agar engkau memohonkan ampun kepada semua. Aku datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Haddad berdep-dep dengan para muridnya ngomong ya sayyidi ya Rasulullah, waliman ja'uka indallah innal musii indallah lidzanbin yastaghfirullah.
Ya Sayyidar Rusli hadina, wahai pemimpin-pemimpin para rasul, pembimbing kami. Ini selawatnya Al-Haddad ini. Cepat datang kepada aku, bimbing diriku hari ini, al-an, detik ini. Ini nanti opo-opo selawat tak ini ada. Jadi Al-Haddad ini, Imam Al-Haddad sudah mengatakan seperti itu, memohon kepada Allah, kepada Rasul, ya Rasul, engkau adalah pemimpin kami, engkau utusan Allah, engkau punya keagungan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa ini agar engkau mengampun, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa sing kula lakoni. Ya Sayyidar Rusli, wahai pemimpin-pemimpin Rasul, pemimpin para Rasul, datanglah detik ini kepada kami, bimbinglah diriku ini. Redaksi ini hampir mirip dengan takdipan beliau alif salawat wahid. Coba kul panjenengan sedaya kisah-kisah yang terjadi. Bahkan Nabi Musa pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kemuliaan apa yang didapat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihmu itu ya Allah? Kenapa beliau lebih mulia? Kau hormati, kau ridhoi daripada aku, ya Allah. Soalnya Nabi Musa ini Nabi Bani Israel yang sangat protesan. Gara-gara 50 rakaat gara-gara Nabi Musa. Balik ya Rasul, gak kuat umatmu, 50 rakaat itu gak kuat, mudul kembali kepada Allah, tidak keinginan. Itu gara-gara Nabi Musa protes terus, gak mampu. Kata Allah tegas mengatakan, wahai ya Musa kekasihku, engkau datang kepadaku ingin ridhaku, engkau beribadah kepadaku ingin mendapat ridhaku, engkau datang aktivitasmu ingin mendapat ridhaku. Sedangkan Nabi Muhammad kekasihku, aku ingin mengerjakan suatu, aku pengen ridho nih kekasihku. Ridhomu apa? Jadi perbedaannya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa, Nabi Musa itu datang kepada Allah ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat kasih sayang Allah. Tapi Allah kepada Rasulullah SAW itu aktivitas apa saja itu Allah sampaikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah kekasihku, apa yang kau senangi, apa yang kau bahagiakan, sehingga aku akan ridho kepadamu, sehingga kamu bisa ridho kepadamu. Apa jawabnya? Wahidun min ummati la yadkhuluna. Ya Allah, aku jangan ada satu umatku nanti, ya Allah, jangan ada satu umatku nanti, satu pun jangan kau masukkan ke dalam neraka. Oh itu barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah senang. Ternyata Allah itu mengerjakan sesuatu nunggu ridhonya Rasulullah. Tapi umat-umat Nabi yang lain ingin mendapat ridho Allah. Hadirin dan mujahidin dan mujahidat rahimakumullah. Coba jawab dengan setuju. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan perbuatan salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa tepat gara-gara makan dua khuldi. Berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu wakil doanya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Adam alaihissalam belum diterima ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, laqad qarabal adhanul khati'ah. Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li
Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon ridhamu, aku memohon ampunanmu bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Nabi Adam berkata, jawab Gusti Allah, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam, bagaimana kau tahu tentang Muhammad? Oh, aku turun dadekno, Nabi Adam wis njaluk ampunan, munajat kepada Allah dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebab beliau Nabi Adam itu adalah bermunajat kepada Allah, berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Adam belum, walaupun Nabi Muhammad belum diciptakan. Jadi Nabi Adam, lama khalaqtani, sebagai panjenengan ciptakan kula di bawah sabtu kapan dia warfaqta roksi, ketika itu panjenengan nyebulno ruhnan kepadaku pertama kali dadekno, terus panjenengan ngangkat kepalaku sehingga fara'aitu, dan sehingga aku tahu ala qawaimil ars, mau tiang-tiang ars itu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kula ngertos Gusti no tiang-tiang ars itu ono tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, kula paham dan menyadari li'annahu bihabbal khalqi, bahwa sesungguhnya nama yang bersandang denganmu, ila ismika, yang disandingkan dengan namamu, itu termasuk makhluk yang paling engkau cintai. Sodakta ya Adam, sodakta ya Adam, innahu bihabbal khalqi ilayya ud'uni faqad ghafartu laka laula Muhammadun ma khalaqtuka. Betul wahai Adam, bahwa Muhammad itu makhluk yang aku cintai, makhluk yang aku sayangi. Jika hari ini kau berdoa kepadaku, faqad ghafartu laka, mongko dungamu, doamu, ampunanmu tak sepuro. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, jika aku tidak menciptakan Muhammad, aku gak dadekno awakmu wahai Adam. Bahkan hadis Qudsi mengatakan, jika aku tidak ciptakan Muhammad, dunia seisinya ini karo Gusti Allah gak didadekno. Orang diciptakan, Pak. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya pada detik ini dijak mujahadah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan sholawat wahidiyah. Dengan sholawat wahidiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan bimbingan kepada kita melalui Rasulullah, melalui mu'allim sholawat wahidiyah. Tertulislah sholawat wahidiyah ini, panjenengan pun apal. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Lalu panjenengan mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, ya wahidu ya ahad, Allah dat yang satu sifatnya dan ahad yang satu datnya. Ya wajidu ya jawad, Allah yang maha menemukan segala permasalahan dalam kehidupan. Ya jawad, Allah yang maha loman. Artinya wahidiyah Pak Jenis lengkap. Tul panjenengan sedaya. Allah menemukan segala sesuatu, memohon kepada Allah, petunjuk kepada Allah. Nek selawat wahidiyah ini sebagai amalan yang memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau panjenengan sedaya bisa ditunjukkan. Lebih-lebih selawat wahidiyah adalah amalan tauhid, amalan yang menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau diartikan mengatakan Pak, tapi untungnya sholawat wahidiyah ini pokoknya gelap, pokoknya gelem melu lungguh tak maca nidaya Sayyidina Rasulullah, insya Allah panjenengan sedaya iki bakal dikasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kula panjenengan sedaya insya Allah akan mendapat serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dijanjikan oleh Allah bahwa umatnya tidak satupun yang akan masuk neraka. Maka dari itu kula panjenengan saya harus bersungguh-sungguh atas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama ikut berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang bendera faqiru ilallah wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat wahidiyah ini sudah luar biasa, berfaedah menjadikan hati terutama sadar ta'ifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan selawat wahidiyah berbeda apa saja, hajat apa saja, terutama ketenteraman hati, ketenteraman jiwa kulo panjenengan story. Sehingga kulo panjenengan story benar-benar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah ini hidup bersama-sama untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketoke dalam kehidupan dunia yang sawah kerja nandur pari, nandur jagung, tapi hatinya lillah billah bahwa semata-mata aku bekerja ini mau diperintah Gusti Allah, dikongkon ibadah nang Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia iki mung dikongkon ibadah. Jadi apa saja aktivitas kula panjenengan sedaya mungkin kita ibadah. Nah ibadah ini bukan kok nang musala wiritan dzikir salat tidak. Ibadah itu apa saja aktivitas kula panjenengan sedaya sing boten melanggaran tuntunan Rasulullah, akidah syariat monggo diniati ibadah kepada Allah. Sampun dinyanyikan lagu-lagu biyen loh. Ini ibadah, itu ibadah, bukan di mana-mana banyak ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, bahkan tidur di rumah, semua beribadah bagi orang-orang yang beriman, dalam arti orang sing ngerti ajaran. Makan minum itu sebuah ibadah. Adalah sholat tak disampaikan di kok ngelang, sholat air kangelan. Semuanya harus dilakukan ibadah. Sholat 5 menit selesai, wajib gugur. Tapi ibadah yang lain harus kita upayakan sehingga aktivitas kula panjenengan sedaya urip iki mulai tidur sampai bangun lagi semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau alif salawat wahidiyah nek mujadah dikengken merasa banyak perlumuran dosa. Sehingga dalam salawat wahidiyah, salawat makrifat kan pun dijelaskan runtutan-runtutan kalimat yang sampun dibimbingkan oleh beliau alif salawat wahidiyah. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah. Ya Allah, berikan aku kesempurnaan atas ampunan dalam aktivitas kula panjenengan sedaya. Wa tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah. Jadi sing pertama itu merasa dirinya berlumuran dosa. Nek berlumuran dosa, hatinya sudah bersih, wis ero kotor, mana baik mana buruk, dan siapa yang memberi kenikmatan mongko muncullah kula panjenengan ngerti ternyata nikmat urip iki mung dikei Gusti Allah, sehingga hatinya bersih. Mulai dalam salat wahidiyah itu jaluk kesempurnaan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek diampuni kalau kita bersih jiwanya,
maka watama nikmatika ya Allah, berikan kesempurnaan nikmat yang engkau berikan kepadaku. Lalu sempurna nikmat dalam arti nikmat itu kula panjenengan sedaya gelem bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Watama nikmatika Allah, engkau bersyukur piye? Bersyukur dalam arti kula panjenengan sedaya nek wis bersih hatinya, bersih jiwanya, ngerti Pak nikmat iki sing ngekeki Gusti Allah. Dan nek ngerti sing ngekeki Gusti Allah, kula panjenengan mesti bersyukur kepada Allah. Mulai watama nikmatika ya Allah, hubungannya karo syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurna nikmati watama nikmatika ya Allah, mampu bersyukur, gelem syukur, ternyata bersih jiwanya, dikai ampunan dari Gusti Allah, hatinya bersih dan bersih-bersih mampu bersyukur, ngerti nek Gusti Allah itu Tuhanku, ngerti nek uripku dikongkon ibadah, ngerti nek segala aktivitas kula panjenengan sedaya niki memang dikongkon mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan dumateng kula panjenengan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kita panjenengan sedaya niku la in syakartum, nek gelem syukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka aku tambah nikmat-nikmat kehidupanku. Lah nikmatku nopo? Nikmat segala kehidupan, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, imani bertambah. Tapi sebaliknya nek tidak bersyukur, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nek gak gelem syukur alias kufur, maka siksaku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin minal mujahidin dan mujahidat rahimakumullah. Nek nikmat dikai Gusti Allah bersyukur, kula panjenengan ngerti nek iki nikmate kei Gusti Allah. Oh iya, urip iki dikai Gusti Allah, aku iso krungu sebab dikai krungu Gusti Allah, aku iso ngomong ya dikai ngomong Gusti Allah, aku iso mampu berdatang ke sini karena dikai kemampuan Allah. Berarti sudah mau bersyukur atas nikmat Allah, maka kenal Pak dumateng Gusti Allah. Mulanya dunia harus disyukurkan. Watama ma'rifatika ya Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Gusti Allah. Dengan itu tak keluarkan dengan. Akhirnya nuwun kepada Allah, watama ma'rifatika ya Allah, sempurnakan nikmat kenal kepadamu. Sempurnakan aku nikmat senantiasa mengingatmu, ma'rifat kepadamu, nikmat kei ma'rifat tambahkan dengan Gusti Allah. Larisna Gusti Allah jaluk mana kenal kok tiap hari berkomunikasi. Contohnya apa? Kok tiap hari berkomunikasi kok ma'rifatnya Gusti Allah, sampai jalan cerita sepeda motor langsung ini Gusti Allah, aku nang sawah, aku nang kantor melaksanakan perintah Allah. Dalam hatinya melaksanakan perintah Allah, ini sih disebut dengan makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Segala aktivitas kula panjenengan sedaya sebabnya itu semuanya diniati mau ibadah kepada Allah. Ngerti kenalan Allah nek kula panjenengan memang diperintah kayak ibadah. Nek wis kenalan Allah, cedeknya Allah, dikongkon donga maneh watama mahabbatika ya Allah. Nek wis kenal mengakan tumbuh rasa cinta. Nek isu standar cinta kenal produk kenal Islam diingatkan kepada Allah. Oleh permohonan kula panjenengan sedaya watama mahabbatika ya Allah, sempurnakan aku cinta kepadamu, juga Allah cinta kepada. Dalam artinya Allah kenal kepada kita, kita juga kenal kepada Allah, kita cinta kepada Allah, Allah ya cinta dumateng kula panjenengan. Bukan kula cinta dengan Allah tapi Allah gak cinta, masih ini. Harapannya watama mahabbatika ya Allah, iku kula cinta dumateng Allah, Allah ya cinta dumateng kula panjenengan.
wis cinta, apa yang terjadi kalau saling mencintai? Wadama ridwanika, ya Allah sempurnakan aku ridho kepadamu dan engkau juga ridho kepadaku. Kalau panjenengan ridho kepada Allah, tapi Allah belum ridho kepada kita. Wadama ridwanika, ya Allah. Ono ridho, ono ridwan. Mulane wong nek sebab surga bahasane dicekel surga iku sing jaga malaikat ridwan. Sampeyan yo seneng, sing jaga yo seneng, mulai saling seneng. Tapi dalam ridho kepada Allah, kula panjenengan ridho, Allah juga ridho dumateng kula panjenengan. Di sini kula panjenengan sedaya atas kehidupan sehingga umumnya kula panjenengan sedaya disingkat jadi aktivitas nopo mawon kedah diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan nek kula niat ibadah kepada Allah apapun yang terjadi kula panjenengan ridho. Lah Allah diniati ngoten, Allah ridho dumateng kula panjenengan. Nek diridani Gusti Allah enak Pak. Tadi saya katakan bahwa Rasul itu adalah orang yang diridhai oleh Allah. Nabi yang lain ingin mendapat ridho Allah. Kula panjenengan ingin ridhai Allah. Tapi Rasulullah SAW, Allah menciptakan apa saja menunggu ridho Rasulullah. Maka Rasulullah pesan mengatakan, wala saufa dalam surat Abdullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ikut katanya seperti itu. Dan kan memberikan sesuatu itu menghingga Rasulullah itu ridho. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho. Mulai ditakoi apa penjaluan dijaluk oleh Rasulullah, jangan ada satupun umatku ya Allah yang masuk ke dalam neraka, sehingga Allah mengabulkan itu, sehingga pada waktu itu Rasulullah tersenyum Pak, gembira. Nah dengan kegembiraan itulah Allah mengabulkan doanya. Kehebatan dan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng shalawat lagi dia iki mutlak diamalkan sinten mawon monggo. Shalawat kata atau si selawat nabiyat monggo diamalkan, nek metu monggo diamalkan. Soalnya apa? Shalawat nabiyat diwonten diamalkan shalawat nabiyat. Naria itu juga sing ngaran Naria itu orang sing pengikuti mlebu neraka. Nah saiki iya pengikuti Imam Syafi'i, Naria pengikuti neraka. Ya wonten sing ngaran ngoten iku. Iku jenenge keliru. Selawat Naria itu ada yang mengatakan selawat Tadrijiyah, ana sing siwat Ad-Dazi. Nek wong Indonesia umumnya jenenge selawat Naria. Dan kalau panjenengan sedaya pada detik ini di amalan sholawat kita berbeda apa saja, mampu memberikan kehidupan dumateng kula panjenengan sedaya dengan catatan bersungguh-sungguh, dengan catatan kula panjenengan benar-benar mengikuti bimbingan beliau alif sholawat wahidiyah. Mau khawatir di mana-mana sekarang banyak pengurus-pengurus penyiar-penyiar sholawat wahidiyah itu Pak, di berbagai ormas-ormas banyak yang mengamalkan sholawat wahidiyah. Jadi pengen dikatakan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bojonegoro bahwa sholawat wahidiyah ini adalah lembaga yang mengatur atau PSW mengatur tata cara pengamalan, penyiaran dan pendidikan sholawat wahidiyah. Mengatur Pak.
betul lembaga-lembaga sing kados buat mengatur supaya bimbingan ajaran sholawat wahid ini benar-benar sesuai apa yang diharapkan oleh beliau alif sholawat wahidiyah. Siapa saja tanpa pandang bulu dan golongan, bahkan pengamal sholawat wahidiyah di tempat saya itu ada dari Muhammadiyah Pak, jam dulu nama Ustadz Nur Wahid, itu ketua dewan pimpinan cabang, itu pengurus Muhammadiyah, ngamal sholawat wahidiyah. Masalahnya seperti itu. MPC di tempat saya, mohon maaf, kalau termasuk ranting Made, NU ranting Made selama 2 periode. Sekarang jadi LDNU kecamatan, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama kecamatan tempat saya sampai kira di pengamal sholawat wahidiyah tidak ada masalah. Jadi teman-teman saya banyak pengurus, Yai Komarudin Jombang dekatnya Teburi pengurus Majelis cabang, wakil cabang kecamatan Diwe, itu termasuk Majelis Tahkim pusat penyiar sholawat wahidiyah, pengurus NU dia mengamalkan sholawat wahidiyah. Jadi berbagai elemen Pak. Mulai perjuangan Islam itu kan Quran ini diturunkan kan bukan untuk umat Islam, tapi untuk umat manusia. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Quran diturunkan untuk petunjuk bagi manusia. Wahidiyah diturunkan itu juga untuk umat manusia. Mulai perjuangan wahidiyah disebut perjuangan jami'al alamin. Kepada siapa saja tanpa pandang bulu dan golongan, siapa saja aktivitas kegiatannya, monggo kalau panjenengan sedaya senantiasa ikut derek-derek mengamalkan sholawat wahidiyah. Mulai tidak memaksa dan tidak menghendak tidak sesuai dengan kehendak kula panjenengan sedaya. Lebih-lebih kula panjenengan sedaya pada saat ini sudah mengamalkan sholawat wahidiyah. Setiap tahun beliau alif sholawat wahidiyah itu merestart ulang kula panjenengan sedaya Pak, mengimutakan kula panjenengan sedaya untuk mengamalkan 40 harian menyongsong pelaksanaan mujahadah kubro, minimal 1 tahun 2 kali di mujahadah Rajab dan mujahadah Muharram. Minimal mulai mana 40 harian khusus pengamal-pengamal basing lawas, basing nganyar, tidak apa-apa. Karena sudah agar apa pelaksanaan mujahadah yang sampun dibakukan oleh beliau alif sholawat wahidiyah, lebih-lebih pelaksanaan besok mujahadah kubro yang bertepatan tanggal 25 Januari itu adalah pelaksanaan mujahadah kubro. Maka yang disponsori semua kalangan, baik remaja, mahasiswa, ibu-ibu, anak-anak dan bapak-bapak, disponsor petang dinoan. Cek kulo panjenengan sedaya mujahadah benar-benar mampu mengamalkan oleh mujahadah kubro ini benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu, benar-benar senantiasa mendapat fadl hidayah dan ma'unah Allah, dan senantiasa mendapat tarbiyah lihodiat zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kadang-kadang lo panjenengan sedaya ya mujahadah kubro biyen gak koyo saiki, gak koyo biyen. Sampe piye saiki kan lho. Pertanyaannya bagaimana kalau saiki mujahadah piye kan itu pertanyaan. Kembalikan pada diri kita masing-masing. Diundang oleh DPC, diundang oleh pengurus. Lek sampean delok sing tanda tangan pengurus dikonco dhewe Pak. Tapi dibalik kegiatan-kegiatan, amalan-amalan kegiatan, aktivitas kegiatan mujahadah ini pada hakikatnya undangan beliau alif sholawat wahidiyah, mulai yaumiyah, usbuiyah, sahriyah, mujahadah rusana, nisfusana, bahkan nanti mujahadah kubro. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo sangsara kula panjenengan sedaya
kita panjenengan sedaya iki senantiasa didapuk oleh beliau alif shalawat wakidiyah. Mohon maaf jauh beliau alif shalawat wakidiyah itu kalau kemarin saya baca kurang lebihnya nih, mohon maaf kurang hafal. Shalawat wakidiyah niko satu huruf saja jika dipuasai 50 tahun tidak akan seampuh amalan panjenengan sedaya niki. Terutama apa? Amalan shalawat wakidiyah terutama mampu berikan kesadaran dumateng mana kula panjenengan. Nek didelok ya biasa-biasa saja, ya yang sawah, ya yang pasar. Tapi dalam hatinya itu dibantol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dikatakan di akhir zaman walau pas turun, Pak. Di akhir zaman wali Gusti Allah itu ditutupi, Pak. Ditutup-tutupi karena orang. Oleh panjenengan sedaya di setiap kabupaten kota itu ada wali-wali, Pak. Nek cara sakniki Pak Lurah iki pimpinan desa Gamotan nggih. Gamotan. Oh, Gamongan nggih. Iki pemimpin desa Gamongan. Secara struktur pemerintahan ya, Pak. Tetapi struktur kepalian itu pasti ada yang memimpin dalam kepalian itu. Nek gak ono tentang wali di daerah, Pak, dan saya itu hancur dunia seisinya. Setiap desa itu ada wali. Mulai nih kadang-kadang assalamualaikum ya ibadallah. Setiap kota itu dengan assalamualaikum ya waliyallah. Setiap enam kota assalamualaikum ya ibadallah. Setiap datang ke tempat perbatasan kota, Pak, diharapkan salam, Pak, disunahkan untuk salam karena tidak menginjak ke perbatasan. Assalamualaikum ya ibadallah ya waliyallah. Sih contoh lagi, Pak. Dan Surabaya dianggap wali kota. Ya kota wali kota. Jadi kita ke wali-wali. Nah saya ini ke kabupaten jenenge bupati. Pemimpin pemerintahan untuk kehidupan dunia, Pak. Sedangkan kehidupan rohani itu dipimpin oleh para wali-wali Allah. Iku pun dua panjenengan gak wajib no ero. Gak wajib ero. Sopo wali Gusti Allah. Sing mimpin dosa niki. Sing mimpin bojonegoro. Yang penting yakin. Mulai setiap perjalanan disunahkan salam. Assalamualaikum ya ibadallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Bisa apa? Siapa? Cek panjenengan oleh keberkahan manggon lewat nang kota seperti itu istilahnya secara bahasa hakikatnya. Pak ini adalah permisi, Pak. Sampai nang di rumah lo, teko makan uang umai dewe lo, semua dewe lo sudah assalamualaikum warahmatullahi. Karena uang memang salam. Apa mana nak uang ini? Nah inilah pendidikan ajaran-ajaran Panjenengan sedaya untuk menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan mujahidin dan mujahidat rahimahullah. Monggo kula Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum mengenal sholawat wakidiyah pun khawatir segala aktivitas kula panjenengan sedaya ini sudah lengkap, legalitasnya sudah mengumumkan dan juga sudah lengkap. Tinggal kula panjenengan turun napa mboten. Sehingga kula panjenengan sedaya kadang-kadang berjuang menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rintangannya kuwata, dari dalam sendiri, dari kepengurusan sendiri, dari luar sendiri. Dari luar gampang, dari pengurus sendiri atau ibu. Boleh kita bersungguh-sungguh jihadun nafsi. Mujahadah itu jihadun nafsi, bersungguh-sungguh dalam memerangi, mengarahkan kehidupan kula panjenengan sedaya agar aktivitas napa mawon bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhawatir, Pak. Jadi kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah itu sudah dari dulu sudah dikumandangkan oleh para wali-wali Allah, termasuk Imam Al-Hattab itu sambat pengen dosa diampuni, sambat yang Rasulullah kongkon teko aku datang ini memohon membawa dosa agar engkau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosaku
diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kula panjenengan sedaya untuk salawat ya syabal khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ru'atin faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakson hadika. Di situ runtutan biasanya gaya puisi, Pak, memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bimbinglah diriku, jangan kau tinggalkan aku atas keberlarut-larutan keberunan dosa ini, didiklah diriku, jika kau tinggalkan aku maka disitu katakan pokok dalam doa abad sungguh aku akan hancur binasa. Amr al-Haddad tadi mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, aku memohon datang kepadamu agar engkau memohonkan ampun kepada Allah, karena engkau adalah pembimbing kami, karena engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dia mengatakan memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dibimbing, didiklah diriku yang dolim selalu, jangan kau tinggalkan aku atas keberlarut-larutanku ini. Nah, ini matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi Imam Al-Haddad memohon kepada Rasul, ya Rasul, ya Sayyidah Rasulin, tuhai pemimpin para Rasul, datang hari ini mohonkan aku ampunan kepada Allah. Termasuk dulu panjenengan sedaya maca selawat wahid menika. Kenapa ditekankan dengan memohon kepada Allah ampunan? Orang itu kalau sudah dicintai Allah, Allah itu senantiasa cinta kepada kita. Sebenarnya permohonannya selalu diikuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selawat wahidah itu intinya untuk menjernihkan hati dan makrifat kepada Allah, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pengamal wahidah itu gak tapek neko-neko. Sehingga beliau alaihi salatu wahidah itu ngekei tambahan ono aurat-aurat sing supaya gak menjendukan nggih, ono aurat sing keuangan, ono aurat peningkatan, ono aurat penyiaran. Karena manusia itu kadang-kadang bosan, Pak, kok menurut doa, sehingga ada aurat-aurat. Nah, selama ini sudah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah untuk diamankan. Semua sudah ada. Sing bekerja usaha mujadah iki, tambah mujadah iki seperti jauh kiai. Tapi keinginan mujadah itu karena Gusti Allah, bukan menggebu-gebu krono ini dan itu, semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok aku sukses juga perjuangan, sebagian untuk perjuangan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah kalau panjenengan sedaya hidup di dunia ini dikongkon ibadah, Pak, dikongkon ngatur tatanan dunia. Termasuk kalau panjenengan sedaya ini dikengken ngatur tatanan dunia, salah satunya adalah dengan berdoa, dengan bermujahadah. Dan bermujahadah, Pak. Boleh jangan khawatir. Nek kalau panjenengan sedaya ini salah satu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang peduli dengan tegaknya dunia seisinya ini. Soalnya kalau khawatir, malaikat itu pernah khawatir atas kejadian kalau panjenengan sedaya, pernah khawatir ketika Allah itu matur, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah manggil malaikat-malaikat itu, malaikat bisa dipanggil. Rabbuka wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Matur dan Gusti Allah nang malaikat, aku jangan dadekno menungso
ini jailun fil ardi khalifah, pengen dadekno wong menungso sing ngatur bumi. Ngatur bumi, cek bumi ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Apa jawabin malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, ataj'alu fiha, nopo panjenengan kok dadekane kon manungso di muka bumi sih Gusti? Man yusidu fiha. Lah nopo sih kok dadekane manungso di muka bumi ini? Nopo boten mayufsidu fiha, nopo boten ngerusak manungso iki. Wa yasfikut dima, nopo boten selalu bertumpahan darah, perang, mencaci, menghina, saling membunuh. Iki kuatir malaikat Pak. Sama delok surah Al-Baqarah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Banggai malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat ini ya Allah, wa nahnu nusabbihu bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, selalu membacakan tasbih, mensucikan namamu, bertakbir, bertasbih, beristighfar kepadamu. Iki banggane malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lan apa sih Gusti kok gak ada manusia khawatir ngerusak manusia ini, merusak. Aku tegas, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya niki yang hadir khususnya boten kekhawatiran malaikat sing rusak bumi seisinya. Mudah-mudahan kalau panjenengan hari ini yang datang di majelis mujahadah ini benar-benar orang yang tidak dikhawatirkan malaikat tadi, supaya tidak dianggap orang yang merusak dunia seisinya, tidak dianggap orang yang pertumpahan darah, tidak dianggap orang yang senang dolim. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya ini termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang didaftarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kula panjenengan sedaya hari ini adalah orang-orang yang termasuk salah satu kiwamud dunya bi arba'ati asyya. Mudah-mudahan tegaknya dunia itu tergantung 4 perkara. Yang pertama ilmu ulama. Pertama dengan ilmu ulama. Monggo dari ulama, monggo cedek kali ulama, monggo bareng-bareng ngaji nang ulama, monggo cedek yang para ustadz, agar kula panjenengan menimba ilmu benar-benar diberikan ilmu kesadaran kepada Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertama ilmu ulama. Nek panjenengan turun dari ulama, gak ilmu tentang ulama, lu gak gelem cedek dengan ulama, berarti ulama kata kanggu, maka tiang dunia akan teropos dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Ilmu ulama ini termasuk hubungan negara perjuangan. Nomor loro adalah adil umara, adil para pemimpin. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya nanti di 2024 kita dipilih dan dikatakan kita tidak punya siapa-siapa, tapi kita senantiasa mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka yang dipilih oleh Allah mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun warabul, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelestarian dunia ini tetap berjalan. Mulai disebut adil umar, adil para pemimpin. Nomor 3 adalah kiwamud dunya, adalah nomor 3 adalah sakawatul akdinya. Lomane wong sing sugih, lomane wong sing gelem berjuang. Ini termasuk lomane Pak Lurah, Pak Kades, lomane para pengurus. Gak iso bayar list, gak iso berkirim doa dengan tenaga, dengan pikiran. Kiwamud dunya termasuk salah satu adalah sakawatul adnya. Lomane wong sing mampu, Pak. Mampu mau
bahasa artinya mampu, sing duwe duit yo mampu nyumbang duit, apa malah sak duit ya sak tenaga, memberikan support seperti ini tanpa ada bantuan kegiatan dengan dana-dana tidak akan berdiri kegiatan pada malam hari ini. Salah satunya adalah saqawatul agniya, doa ini wong sing mampu, mungkin dengan doanya, mampu dengan tenaganya, mampu dengan pikirannya, mampu dengan nyumbang sing titik-titik, seperti mampu Pak, sebagai kekuatan masing-masing, mampu dengan ide, lebih-lebih mampu dengan harta bendanya. Itu nomor 3 Pak. Ulama, pemimpin sing ngadil, ya termasuk saqawatul agniya. Nomor 4 doa fuqara, dungane wong fakir. Fakir itu dalam arti kurang Pak, kurang atas rahmat Allah. Fakir, butuh Pak. Fakir itu orang yang butuh apa? Dalam waktu butuh rahmat Allah, butuh hidayah Allah, butuh syafaat Allah, butuh ma'unah Allah. Termasuk dulu panjangan story berdoa kepada Allah, butuh atas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau panjangan story mungkin gak bisa dari ulama, gak bisa dari pemimpin sing adil, gak bisa dadi wong sugih gak iso. Ya wis terakhir dadi wong sing gelem gumo. Mosok dulu wis gak gelem ya mbok. Gak dadi ulama, gak dadi pemimpin, gak dadi wong sing mampu ngekei didik-didik, gak gelem gumo sisa. Ya sudah, selesai. Dunia ini akan ambil siapa? Ya wong sing ngambil dunia ini siapa? Termasuk kula panjenengan. Nah, kula panjenengan sedaya mari bersama-sama jadikan kehidupan ini untuk tegaknya kedua dunia ini, agar kula panjenengan sedaya benar-benar menjadi orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi fil ardi khalifah, mampu memimpin dunia seisinya, mampu menyebarkan Islam atas izin Allah, mampu menyiarkan salawat wahidiyah beserta ajarannya, sehingga kula panjenengan sebagian dari salah satunya orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa mukhul ibadah, doa itu sentral dari aktivitas ibadah. Kalau panjenengan sedaya Pak, doa silahul mukmin, bahwa doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Nek gak gelem donga, wong iku termasuk salah satu orang yang sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya termasuk khusus pengamal sholawat waqidiyah ini sing akeh didapuk dikongkon dikongkon peduli umat, dikongkon peduli masyarakat dengan tadinya kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya termasuk salah satu orang yang melestarikan kehidupan dunia sehingga kula pinjing kita bisa Allah. Oh dia ngapun dunia Gusti, kula biyen termasuk salah satu golongan orang yang melegakan dunia, yaitu berdoa memperjuangkan sholawat waqidiyah beserta ajaran. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat lagi kula panjenengan sedaya wonten perkemahan kubro khusus remaja. Tadi disampaikan oleh pengurus wilayah, nek remaja saiki didelok ae masjid remaja gak. Tapi dia di sini ada remaja enggak? 10 tahun, 15 tahun mendatang, jika tidak ada para remaja, maka tumbuhlah masjid-masjid semuanya akan sepi. Karena dunia saiki, masyarakat remaja pada saat ini sudah memegang digit yang sudah hidupnya mandiri, tapi tidak peduli dengan temannya lain. Di warung kopi duduk bersama, tapi tidak pernah tegur sapa, hanya memikirkan gadgetnya masih. Nggih kula Pak, sing kata niku. Warung kopi mesti wakere nom, tapi gak ngomong dede. Lah itu musola masjid sepi dengan para remaja. Maka mudah-mudahan remaja khususnya di dengan seluruh Demak Kabupaten Bojonegoro ini, mudah-mudahan sedang para remajanya senantiasa menjadi penurut estafet perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jika 10 tahun, 5 tahun gak ada remajanya, bapak-bapak sampai sepuh gak lincah kayak para remaja, maka tunggulah kehancuran perjuangan
perjuangan Islam di masa yang akan datang. Maka dari itu para hadirin dan hadirat, mari kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kula panjenengan sedaya niki di dunia niki panggih boten dituntut nggih kali Gusti Allah. Karena apa? Kula panjenengan pun donga gak iso ngiringno, gak iso ngancani. Mungkin teman kita yang ada di luar sana tidak mampu memberikan dukungan di teman-teman Islam, permasalahan teman-teman Islam di negara lain. Kita cukup dengan berdoa agar mereka diberikan tuntunan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bersama-sama menjadi orang-orang yang senantiasa ukhuwah Islamnya, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, rukun sesama Islam, rukun sesama manusia, rukun sesama bangsa dan negara. Iki termasuk tugas kula panjenengan sedaya sing bagian donga. Karena doa bil gaib, donga wong antara jauh dengan satu yang lain, di antara jauh dan tidak nampak itu lebih mustajab. Maka dari itu mari kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan di akhir tahun ini juga, mudah-mudahan di akhir tahun ini panjenengan sedaya iki jadikan oleh Allah akhir tahun yang cerah. Ida asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Mudah-mudahan di awal yang tahun kemarin cerah, dan di akhir tahun ini mudah-mudahan kita diberikan kecerahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi peningkat dalam segala bidang, diberi peningkatan baik segi ekonomi, peningkatan anak-anak yang soleh, peningkatan perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketingkatan iman dan takwa kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin lama, semakin hari kita semakin jauh, semakin hari kita hanya ditunggu oleh malaikat Israel. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau tidak mau hidup ini semakin bertambah, umur semakin bertambah dalam nilai nominalnya, tapi hakikatnya umur kita semakin mendekati panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan ini senantiasa dalam kehidupan kula panjenengan yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah kita yakin hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan barang siapa yang baca selawat di kuburku atasku, aku mendengarkan. Barang siapa membacakan selawat jauh sana, aku dihadirkan Allah di tengah-tengah mereka. Kita yakin bahwa setiap selawat yang kita baca, siapa apa saja yang kita panjenengan baca, kula panjenengan sedaya senantiasa didhawuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kula panjenengan sedaya kerawan Rasulullah di tengah-tengah kula panjenengan sedaya senantiasa kula panjenengan diakui umat beliau dan senantiasa mendapat sahabatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Mari para hadirin dudukkan sejenak, mari kita doakan bersama-sama, yang mana pada malam hari ini Mujahadah Rusana yang disponsori oleh para remaja. Mudah-mudahan remaja pada saat ini diberi kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah menjadi remaja yang intelek, yang mana intelek yang wali, yang mana wali yang mampu berintelek untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dumateng para bapak yang mungkin belum mengenal sholawat Wahidiyah atau belum hafal, monggo mau sholawat napa mawon ingkang sampun dihafal, napa sholawat ingkang sampun panjenengan renungi. Lebih-lebih perlu adalah maca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, diulang-ulang sampai antara mujahadah ini selesai. Mari para hadirin
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa qudati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa qudati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa qudati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa qudati adati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa qudati amdadi Allahumma kama anta ahli salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama tu'ahdu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudriqana fi wujudi bahri wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridhanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadu bi ilmuka wa ansa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudriqana fi wujudi bahri wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadu bi ilmuka wa ansa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahdu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudriqana fi wujudi bahri wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridhanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadu bi ilmuka wa ansa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudriqana fi wujudi bahri wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadu bi ilmuka wa ansa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina
ومولانا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمعه ولا نجده ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، فترزقنا ذنب مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحد بعلمك وسكنه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر وحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحد علمك وأنزل كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله ورده أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك عند رضاكم شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله ورده أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله خلقه أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله خلقه أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا شافع الحق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله خلقه أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا شافع الحق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله خلقه أدركني فقد لم تبد وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور يهدي الأنام وأسله ورده أدركني فقد لم تبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ردكم شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله، 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة الأحية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله
وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا يا أيها الغالي سلام الله عليك ردني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ردني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ردني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلة الحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ردني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلت للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلت وظلت هلتي ببلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه صلت وظلت هلتي ببلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا يجعل أننا مسرئين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا يجعل أننا مسرئين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفق بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل أننا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفع بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل أننا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفع بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا نجعلنا مسرئين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفع بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا نجعلنا مسرئين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفع بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا نجعلنا مسرئين بالوحيدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا وارفع بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهدي بلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلدة يا الله يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهدي البلدة يا الله وبهذه المجاهدة
ya Allahumma barik lima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa bihadihi al-mujahadah ya Allah wa bihadihi al-mujahadatil kubra 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 ya Allah istighraq Al-Fatihah. Oh, iya, saya ingat. Iya, dan aku itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hawdi hadzal zaman wa a'lamihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hawdi hadzal zaman wa a'lamihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hawdi hadzal zaman wa a'lamihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا وجل في تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله Habiru ilallah 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 Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin mujahidin rahimahumullah. Mari kita bersama senantiasa berhusnudzon, berhakul yakin bahwa mujahadah belum panjenengan sedaya rangkaian kegiatan
jadah berusaha pada malam hari ini, mulai dari penyongsongan sampai persiapan pada pelaksanaan pada malam hari ini, semuanya senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tarbiyah nadahu di hadis zaman radhiyallahu taala anhu, dengan harapan dengan mujadahnya sehari, mudah-mudahan dengan relatif singkat masyarakat Jami Alam khususnya senantiasa berbondong-bondong kembali sadar wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang sudah saya sampaikan. Semuanya segala kiranya mohon dimaafkan lahir dan batin dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah ومن هذه هذا الزمان النظرة والبركة والكرامة والعفو منكم. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.